Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Vita Syahnas Maharani Rangkuti, mahasiswi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah 7 semester 1 Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi-materi yang telah kita pelajari selama satu semester ini. Yang pertama, noun. Noun adalah suatu kata yang digunakan untuk menamai orang, hewan, tempat, dan konsep abstrak lainnya. Fungsi noun ada 4. Yang pertama, noun sebagai subject of verb. Yang kedua, noun sebagai subjek atau objek komplement. Yang ketiga, noun sebagai direct atau indirect object. Dan yang terakhir, noun sebagai object of preposition. Macam-macam noun. Yang pertama, countable dan uncountable noun. Countable noun merupakan kata benda yang dapat dihitung, sementara uncountable noun merupakan kata benda yang tidak dapat dihitung. Contoh dari countable noun seperti books, dan contoh dari uncountable noun seperti sugar. Yang kedua, proper dan common noun. Proper merupakan penggolongan kata benda secara spesifik, di mana menggunakan huruf kapital pada awalnya, seperti Jakarta, Gramedia. Sementara common noun secara umum, contohnya city atau shop. Yang ketiga, abstrak dan concrete noun. Abstrak noun merupakan kata benda yang tidak dapat diamati dengan panca indera, contohnya love, romance. Yang keempat, collective noun. Collective noun untuk menyatakan suatu nama kelompok atau kumpulan, contohnya class. Yang kedua, pronoun, kata ganti. Macam-macam pronoun. Yang pertama, personal pronoun. Personal pronoun adalah kata ganti yang digunakan untuk orang, hewan, atau hal secara spesifik. Kata ganti ini tergantung pada peran, jumlah, dan gender dari noun yang digantikan. Yang kedua, demonstrative pronoun. Demonstrative pronoun adalah kata ganti yang menggunakan parameter number atau jumlah dan distance atau jarak. Kata ganti yang digantikan umumnya berupa benda, namun dapat pula berupa orang atau hal. Yang ketiga, interrogative pronoun. Interrogative pronoun adalah kata ganti yang digunakan untuk merekrut pertanyaan. Yang keempat, relative pronoun. Relative pronoun adalah kata ganti untuk membentuk relative clause. Di dalam relative clause, relative pronoun dapat berfungsi sebagai subjek, direct object, atau possessive. Yang kelima, indefinite pronoun. Indefinite pronoun adalah kata ganti untuk orang, benda, atau hal secara umum. Kata ganti ini ada yang singular, plural, ataupun salah satu dari keduanya. Yang keenam, reflexive pronoun. Reflexive pronoun adalah kata ganti yang digunakan untuk menyampaikan bahwa subjek suatu kalimat menerima aksi dari verb. Yang ketujuh, intensive pronoun. Intensive pronoun adalah kata ganti yang digunakan untuk memberikan penekanan pada antecedent. Yang kedelapan ada reciprocal pronoun. Reciprocal pronoun adalah kata ganti yang digunakan pada kondisi ketika dua atau lebih subjek melakukan aksi yang sama terhadap satu sama lain. Yang terakhir ada expletive pronoun. Expletive merupakan empty words atau kata-kata yang tidak menambah arti, namun berguna untuk memberi penekanan pada bagian tertentu suatu kalimat. Adverb. Adverb adalah kata bantu yang berfungsi memberikan informasi tambahan mengenai suatu verb, adjektif, atau adverb itu sendiri. Ciri-ciri adverb yang pertama, menjadi keterangan tambahan atas suatu kata atau kalimat. Yang kedua, bisa diletakkan di depan, belakang, atau terpisah dengan kata yang dijelaskan. Ketiga, umumnya berbentuk adjektif plus ly. Keempat, tidak bisa memodifikasi noun. Dan yang terakhir, bisa dimodifikasi derajatnya. Jenis-jenis adverb.
Yang pertama, at birth of time. At birth of time adalah kata bantu yang digunakan untuk memberikan info tambahan mengenai waktu. Yang kedua, at birth of place. At birth of place adalah kata bantu yang memberikan tambahan info tentang suatu lokasi, letak, atau tempat. Yang ketiga, at birth of degree. At birth of degree adalah menambah informasi, akan tetapi at birth of degree lebih ditujukan untuk memberi informasi tentang derajat intensitas sebuah kondisi. 4. At birth of manner. At birth of manner adalah kata bantu untuk memberikan tambahan informasi tentang kondisi atau bagaimana suatu peristiwa terjadi. Dan yang terakhir, at birth of frequency. At birth of frequency digunakan untuk menginformasikan mengenai derajat keseringan seseorang dalam melakukan sesuatu. Yang keempat, adjective. Adjective adalah kata yang digunakan untuk menerangkan kata benda atau kata ganti yang dapat berupa orang, tempat, hewan, benda, atau konsep abstrak lain. Ada beberapa macam penggolongan adjective, antara lain yang pertama, stative dan dynamic adjective. Yang kedua, inherent dan non-inherent adjective. Stative adjective mencirikan kondisi yang cenderung permanen, sedangkan dynamic adjective berhubungan dengan tingkah laku. Adapun inherent adjective mencirikan secara langsung noun yang diterangkan. Sedangkan non-inherent adjective kebalik. Kelima, simple present tense. Simple present tense adalah tenses yang digunakan ketika suatu kejadian sedang berlangsung saat ini atau kejadian yang berlangsung berulang kali. Macam-macam simple present tense. Yang pertama, simple present tense afirmatif. Rumusnya subject plus verb one atau verb dasar atau to be plus object. Contohnya, they watch new movies every Sunday. Yang kedua, simple present tense negatif. Rumusnya subject plus don't atau doesn't plus verb one plus object, atau bisa juga menggunakan rumus subject plus to be plus not plus object. Contohnya, they don't watch new movies every Sunday. Dan yang ketiga, simple present tense interrogatif. Rumusnya do atau does plus subject plus verb one plus object. Contohnya, do they watch a new movies every Sunday? Yang keenam, past tense. Past tense adalah kalimat tenses yang digunakan untuk menyatakan kejadian yang telah terjadi di masa lampau dan telah berakhir di masa lampau. Macam-macam simple past tense. Yang pertama, simple past tense afirmatif. Rumusnya subject plus verb to plus object. Contohnya, I was born in Surabaya. Yang kedua, simple past tense negatif. Rumusnya subject plus did plus not plus verb one, atau subject plus to be, was atau were plus not. Contohnya, Dodi did not eat the vegetables. Dan yang ketiga, simple past tense interrogatif. Rumusnya did plus subject plus verb one atau was atau were plus subject. Contohnya, did you sleep enough last night? Yang ketujuh, simple future tense. Simple future tense adalah kalimat tenses yang digunakan untuk menunjukkan kejadian yang belum terjadi atau yang akan terjadi di masa depan. Rumus simple future tense. Yang pertama, simple future tense afirmatif. Rumusnya subject plus will plus verb one plus object, atau subject plus to be plus going to plus verb one plus object. Contohnya, Budi will take public speaking class tomorrow. Yang kedua, simple future tense negatif. Rumusnya subject plus will plus not plus verb one plus object, atau subject plus to be plus not plus going to plus verb one plus object. Contohnya, he will not buy new handphones at online marketplace. Yang ketiga, simple future tense interrogatif. Rumusnya will plus subject plus verb one plus object.
atau to be plus subject plus going to plus verb one plus object. Contohnya, will she go to Surabaya next month? Yang kedelapan, jiran. Jiran adalah suatu kata yang dibentuk dari kata kerja dengan ditambahkan akhiran ing dan berfungsi sebagai kata benda. Penggunaan jiran yang pertama, jiran sebagai subject of sentence, yang kedua jiran sebagai direct object, yang ketiga jiran sebagai subject complement, dan yang keempat jiran sebagai object of preposition, dan yang kelima jiran sebagai appositive. Yang kesembilan, artikel. Artikel adalah kata yang digunakan untuk membatasi pengertian dari kata benda. Macam-macam artikel. Yang pertama, definite article. The merupakan kata sandang yang digunakan pada definite article. The digunakan pada hal yang spesifik yang meliputi person, thing, maupun idea. Kata ini digunakan sebelum countable noun maupun uncountable noun. Yang kedua, indefinite articles. A atau an digunakan pada indefinite articles. Kata sandang ini digunakan pada hal yang tidak spesifik atau belum pernah diterangkan sebelumnya, yang meliputi person, thing, maupun idea. Kata ini hanya digunakan sebelum singular countable noun. Yang ketiga, zero article, tanpa an, dan the. Zero article berarti tidak ada artikel yang perlu untuk digunakan terhadap suatu kata benda. Beberapa macam noun yang tidak atau dapat tidak menggunakan artikel, antara lain adalah nama-nama bahasa, olahraga, academic subjects, and etc. Yang ke-10, conjunction. Macam-macam conjunction. Yang pertama, coordinating conjunction. Coordinating conjunction adalah kata hubung yang digunakan untuk menggabungkan dua kata dalam satu konteks kalimat padu. Kata yang disambungkan bisa berjenis apa saja, mulai dari noun, pronoun, atau adjective. Yang kedua, subordinating conjunction. Subordinating conjunction adalah kata hubung yang digunakan untuk menyambungkan dua klausa. Jika coordinating menggabungkan dua kata, maka subordinating conjunction menghubungkan dua kalimat. Jenis kalimat yang dihubungkan subordinating adalah kalimat independent dan dependent. Akan tetapi, subordinating conjunction juga bisa digunakan untuk membuka kalimat. Yang ketiga, correlative conjunction. Correlative conjunction, kata hubung yang digunakan untuk memberikan opsi. Biasanya correlative conjunction tidak berdiri sendirian, melainkan ada kata lain yang menjadi pasangan tapi letaknya terpisah dengan conjunction utama. Yang ke-11, preposition. Preposition adalah kata yang berfungsi untuk menunjukkan hubungan antara objeknya dengan bagian lain di dalam kalimat. Macam-macam preposition. Yang pertama, preposition of time adalah preposition yang digunakan untuk menunjukkan waktu. Contohnya after, at, before, by, for, from, in, of, often, over. Yang kedua, preposition of place adalah kata depan yang digunakan untuk menunjukkan tempat. Contohnya outside, over, around, under, aboard, above. Yang ketiga, preposition of movement adalah preposition yang digunakan untuk menunjukkan pergerakan. Contohnya towards. Yang keempat, preposition of manner adalah kata depan yang menunjukkan hubungan cara antara objeknya dan kata-kata yang lain di dalam suatu kalimat. Contohnya by, in, like. Yang kelima, preposition of purpose adalah preposition yang menunjukkan hubungan tujuan antara objeknya dengan kata lain di dalam suatu kalimat. Contohnya for. Preposition of quantity adalah kata depan yang menunjukkan hubungan kuantitas atau ukuran antara objeknya dengan kata lain di dalam suatu kalimat. Contohnya for, by. Yang terakhir, present perfect tense
adalah suatu bentuk kata kerja yang digunakan untuk menyatakan suatu aksi atau situasi yang telah dimulai di masa lalu dan masih berlanjut sampai sekarang, atau telah selesai pada suatu titik waktu tertentu di masa lalu namun efeknya masih berlanjut sampai dengan sekarang.